Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kita dengarkan pembacaan warta pada Minggu 13 Maret 2022. Yang pertama, nama minggu kita pada minggu ini adalah Minggu Reminiscere dengan topik berserah kepada rencana Allah. Yang kedua, tetaplah kita menjaga protokol kesehatan, terutama memakai masker dan menjaga jarak, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin.
Firman Tuhan pada minggu ini diangkat dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian dikatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah merencanakan keselamatan kepada ciptaannya, kepada umat manusia. Rancangan dan rencana itu Dia wujudkan melalui seorang yang dipanggilnya yang namanya Abram, dengan membangun sebuah janji. Janji untuk keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan seluruh dunia. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di pasal 12. Abram dengan dirinya, keluarganya, dalam hal ini istrinya Sarai, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diri yang kemudian lanjutan dari janji, keturunan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini perlu kita pahami lebih dalam, sebab dalam kehidupan umat manusia, kebanyakan memahami berkat itu adalah sesuatu yang datang pada diri, sesuatu yang ditambahkan kepada dirinya. Itu sebabnya orang berdoa, tambahkanlah berkat-Mu kepada kami, dalam asumsi berpikir, tambah harta, tambah pengetahuan, tambah kesehatan, tambah pangkat, tambah jabatan, nama makin besar. Sesuatu yang datang dan ditambahkan pada diri. Itu adalah pemahaman yang terus menerus dalam kehidupan.
lupa, Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diri, ucapan, perbuatan, tindakan, karakter menjadi berkat bagi bangsa. Jadi tidak sekedar mendapatkan harta banyak, mendapatkan jabatan tinggi, mendapatkan nama besar, tetapi dirinya sendiri akan menjadi berkat. Keturunannya yang nanti setelah dirujuk adalah Yesus Kristus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dipanggil keluar dari tanah nenek moyangnya, dari ayah dan ibunya, dari sanak saudaranya, tanpa sebuah keraguan dia pergi. Penyertaan Tuhan terjadi atasnya, tapi usianya terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Sudah semakin tua, istrinya juga sudah semakin tua. Berbagai pengalaman mereka lewati, kambing dan dombanya selalu bertambah-tambah. Kemarakannya juga ikut terberkati. Dia punya hamba yang banyak, tetapi usianya makin tua dan belum memperoleh anak yang menjadi bagian dari sebuah janji keturunan. Latihan iman adalah bagian dari kesetiaan kepada Tuhan. Beriman tidak sekedar membalikkan tangan sekali mengatakan lalu jadi, tetapi beriman ada sebuah proses kejuangan dari diri orang yang beriman. Dia melatih dirinya, melihat realita dirinya, membangun ketaatannya kepada Tuhan dalam segala keadaan yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya ketika teks kita ini berbicara ada dialog persahabatan yang akrab antara Abraham dengan Tuhan dalam realita kehidupannya. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tapi Abraham menjawab dengan keakraban yang sungguh, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Dia membuka sebuah realita hidup dengan jujur kepada dalam usianya yang sudah jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Tuhan. Apalagi yang akan kau berikan kepada ya Tuhan? Aku akan meninggal sebentar dan aku tidak punya anak. Apakah Abraham menginginkan anak dari dirinya sendiri? No! Itu tidak pernah diberitahu dalam teks. Yang ada dalam teks ialah Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa lewat keturunannya semua bangsa akan diberkati. Hidupnya ditentukan pada janji Allah. Hidupnya ditentukan pada apa yang dikatakan oleh Allah, bukan pada apa yang dia rancang dalam pikirannya, bukan pada apa keinginan yang bangun dalam dirinya, tetapi dia membangun hidupnya karena Allah berjanji, karena Allah berbicara, bukan dirinya. Inilah bedanya percaya dengan menggunakan kepercayaan.
menggunakan kepercayaan adalah membangun keinginan dari dirinya sendiri dan menggunakan Tuhan untuk keinginan. Tetapi yang dimaksud dengan percaya ialah tunduk dan taat pada janji dan apa yang telah dinyatakan. Sekalipun pada saat ini, dalam latihan yang panjang ini, Abraham menyadari, aku sudah tua dan aku tidak punya. Tetapi dia terus membangun imannya pada janji. Inilah saudara-saudara, pada minggu reminiscere ini, ingatlah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ingatlah janji-janji-Mu ya. Dan itulah yang semestinya kita bangun dalam diri kita untuk beriman, meletakkan hidup kita pada janji-janji Tuhan, meletakkan hidup kita pada kehendak Tuhan, mengurangi secara perlahan-lahan hingga hilang keinginan personal, supaya keinginan dan janji Tuhan yang mengalir dan masuk ke dalam diri kita sebagai hamba. Lalu Tuhan berkata, Abraham, orang ini tidak menjadi ahli waris, tapi dari keturunan, dari anak kandung. Sudah tua, tapi Tuhan mengulangi janji, dari anak kandung. Siapakah yang bisa menerima itu? Sanggupkah pikiran kita menerima itu? Sanggupkah logika kita menerima janji yang sedemikian itu? Kita bersyukur karena Abraham sanggup. Kita bersyukur karena Abraham mengatakan ya pada janji Tuhan. Dalam suasana ketegangan hidupnya, dalam suasana semakin tua realita hidupnya, dia tetap setia pada janji itu. Sebab dia tahu, not me, bukan aku yang mewujudkan itu. Aku terbatas, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Tetapi dia tahu Tuhan sanggup, Tuhan tahu, dan Tuhan bisa mewujudkan janjinya. Maka dia meletakkan hidupnya pada janji itu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Saudaraku, marilah mendengar, mengingat, menggali apa janji Tuhan kepada kita. Salah satu janji universal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada akhir pelayanannya ialah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dapatkah kita berpegang pada janji ini, bahwa hidup kita akan disertai Tuhan sampai pada akhir zaman? Inilah saya rasa yang perlu kita gali pada zaman ini dalam kehidupan keseharian. Bagaimana kita menikmati, merasakan janji-janji Tuhan kepada kita. Tidak harus sama seperti janji kepada Abraham. Itu sudah cukup kepada Abraham, sebab dari keturunannya akan lahir juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. That's enough. Itu sudah cukup. Tetapi kehidupan Abraham itu bisa kita lihat, bisa kita teladani, bisa kita adopsi. Bagaimana dia berpegang setia pada janji Tuhan, sekalipun itu sulit diterima akal. Sebab Tuhanlah yang mewujudkan janji-janjinya atas kita. Lalu Tuhan melihat itu sebagai kebenaran. Tuhan menolong kita untuk setia pada janjinya, percaya pada penyertaannya, sebab perjalanan hidup kita
bukan untuk diri kita, tetapi membuat diri kita, membuat dirimu dan diriku menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah wujud nyata dari janji Bapa kepada Abraham, janji keselamatan untuk seluruh umat manusia, dan kami kini memperoleh. Sungguh kami merasakan betapa latihan iman yang dilakukan oleh hamba-Mu Abraham sangat indah, kuat, tentang kesetiaannya pada janji-Mu, ketergantungannya pada firman di luar batas kemampuannya berpikir. Engkau memberikan rohnya untuk percaya kepada-Mu. Ya Bapa, berkenanlah menolong kami, menguatkan kami untuk tetap percaya kepada-Mu sebagaimana hamba-Mu Abraham terjadi. Kiranya kami boleh melihat janji-Mu kepada kami, kepada seluruh umat, dan manakala janji-Mu itu terjadi pada orang per orang, mampukanlah orang per orang tersebut untuk setia pada janji-Mu. Ya Bapa, Engkaulah yang menempatkan sejak dulunya persemaian STT HKBP ini menjadi tempat untuk membentuk, mendidik, dan menggumuli diri orang per orang di dalam komunitas STT ini menjadi hamba-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami semua setia mendengar Engkau, mendengar pada janji-Mu. Sebab semakin besar dan semakin kuat suara-suara dunia ini untuk menarik kami yang mengganggu panggilan kami, supaya kami dibawa pada keinginan dunia. Kau menolong kami, supaya kami boleh menolaknya, melawannya, supaya keinginan dan panggilan dunia ini boleh kami kalahkan karena kesetiaan kami pada panggilan dan janji-Mu. Dan biarlah para dosen, staf, mahasiswa, sungguh-sungguh kami boleh melihat, meskipun jalan terjal dan sulit, Engkau menyertai kami, dan Engkau mempersiapkan kami untuk waktu yang lebih panjang, untuk waktu yang lebih baik sekalipun keadaan sulit, karena Tuhan lebih kuat, Tuhan mengasihi kita. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.